Halo, perkenalkan nama saya Friska Agustin Sutrisno. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1123-11430 dari kelas MA 23CA01 STM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendapat saya mengenai budaya organisasi dan penilaian kinerja dari mata kuliah MSDM lanjutan dengan dosen yang diampu oleh Pak Halipi Hazizan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tadi gitu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang memang menjadi salah satu fondasi keberhasilan PT Denso Manufacturing Indonesia, yaitu penilaian kinerja karyawan dan hubungannya dengan budaya organisasi perusahaan. Penilaian kinerja di perusahaan ini tuh bukan sekedar proses administratif rutin yang harus dilalui setiap tahun gitu. Penilaian kinerja merupakan alat strategis untuk mendorong produktivitas, mengembangkan kompetensi karyawan, dan memastikan keselarasan antara tujuan individu dan tujuan perusahaan secara menyeluruh gitu. Nah, di PT Denso Manufacturing Indonesia, setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas, target yang terukur, dan ekspektasi tinggi terhadap kualitas pekerjaan. Penilaian kinerja yang sistematis membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana sih tanggung jawab ini dijalankan, sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan karir karyawan, pemberian reward, dan penguatan budaya kerja yang profesional gitu. Oke. Selanjutnya, selain itu, penilaian kinerja juga menjadi media bagi manajemen untuk memberikan umpan balik konstruktif. Proses ini memungkinkan karyawan memahami dengan jelas area kekuasaan mereka serta area yang memerlukan perbaikan gitu. Dengan pemahaman tersebut, karyawan dapat merencanakan langkah-langkah pengembangan pribadi secara efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi mereka terhadap perusahaan gitu. Mari kita bahas satu persatu, yakni penilaian kinerja sebagai alat strategis. Penilaian kinerja di PT Denso Manufacturing Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan budaya organisasi. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir pekerjaan, penilaian ini juga melihat proses kerja, perilaku, kemampuan bekerja sama, dan inisiatif individu gitu. Nah, hal ini tuh penting karena perusahaan percaya bahwa kinerja yang baik tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi juga oleh sikap dan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan seperti itu. Setiap karyawan diberikan target kerja yang spesifik yang disesuaikan dengan tanggung jawab mereka. Misalnya, seorang operator mesin tidak hanya dievaluasi dari jumlah unit yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas produk, kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan disiplin waktu. Dengan target yang jelas ini, karyawan memahami ekspektasi perusahaan secara konkret dan dapat menyesuaikan strategi kerja mereka untuk mencapainya gitu. Nah, proses penilaian dimulai dari pengumpulan data kinerja yang lengkap, meliputi laporan produksi, inspeksi kualitas, serta feedback dari rekan kerja dan supervisor gitu. Pendekatan ini dikenal sebagai 360 degree evaluation, yang memungkinkan evaluasi dilakukan secara objektif gitu, menyeluruh dan adil. Setelah data terkumpul, manajemen melakukan analisis mendalam, mengidentifikasi pola, kekuatan, dan kelemahan masing-masing karyawan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas umpan balik dan pengembangan kompetensi. Salah satu aspek penting dari penilaian kinerja di PT Denso Manufacturing Indonesia adalah sesi umpan balik konstruktif. Supervisor tidak hanya menyampaikan hasil evaluasi, tetapi juga berdiskusi secara terbuka dengan karyawan mengenai strategi perbaikan, peluang pengembangan, dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa. Misalnya, seorang karyawan memiliki kemampuan teknis baik, misalnya seseorang memiliki kemampuan teknis dengan baik gitu, namun dia lemah dalam koordinasi tim, akan diarahkan untuk mengikuti program teamwork training biasanya kayak gitu, dan mendapatkan mentor yang dapat membimbingnya seperti itu. Jadi ada karyawan, dia dari segi teknis dan kerja itu sangat baik, tapi dalam segi kerja sama timnya, dari segi feel antara dia dan temennya itu kurang. Nah, dari situ dia butuh nih yang namanya training apa? Training teamwork gitu. Dari situ dia jadi tahu, dia bisa belajar bagaimana sih bekerja sama bersama teman itu dengan baik tuh gimana, kayak gitu. Oke, lanjut. Selain itu, hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan karir. Karyawan yang menunjukkan potensi leadership tinggi, misalnya, akan diarahkan untuk mengikuti program leadership development. Sementara karyawan dengan keunggulan teknis diarahkan untuk program technical mastery gitu. Jadi kalau misal kita punya karyawan yang emang dia tuh punya potensi, punya gaya kepemimpinan yang memang lebih beda daripada yang lain, biasanya perusahaan akan memberikan dia suatu training biasanya training ya, program untuk leadership development gitu. Jadi kalau karyawannya punya kelebihan, pasti perusahaan juga bakalan mengajukan gitu. Nah, dengan pendekatan ini, PT Denso Manufacturing Indonesia memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kompetensi dan aspirasi mereka, sekaligus mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi PT Denso memang mendukung setiap kompetensi karyawan. Kayak tadi, kalau semisal dia punya gaya kepemimpinan yang bagus, ya akan diikutkan training leadership development. Kalau dia memang punya keahlian dalam bidang teknis, dia akan diberikan training technical mastery kayak gitu. Jadi perusahaan juga ikut mendukung karyawannya untuk terus maju agar bisa berkembang bersama perusahaan kayak gitu. Nah, dampak positif dari penilaian kinerja itu bisa kira-kira kayak penilaian kinerja yang dilakukan secara konsisten dan adil memiliki dampak positif yang signifikan bagi perusahaan maupun karyawan. Pasti. Secara individual, karyawan menjadi lebih termotivasi karena mereka merasa dihargai dan mendapat pengakuan gitu atas kontribusi mereka gitu. Misalnya, penerapan sistem evaluasi bulanan di lini produksi meningkatkan produktivitas hingga 10-15%. Karena karyawan memahami dengan jelas target yang harus dicapai dan menerima penghargaan atas pencapaian tersebut. Gitu. Jadi target meningkat dikarenakan karyawan juga merasa dihargai oleh perusahaan gitu. Jadi di sini sama-sama diuntungkan. Perusahaan untung karena target meningkat dan karyawan pun untung karena mereka juga merasa dihargai setelah apa yang sudah mereka lakukan gitu, hasil kinerja mereka gitu. Nah, penilaian kinerja yang efektif juga mendukung pengambilan keputusan strategis.
Misalnya, karyawan dengan performa tinggi ditempatkan sebagai lead team ya dalam proyek baru. Sementara karyawan yang membutuhkan pengembangan diarahkan untuk mengikuti pelatihan khusus. Jadi sesuai gitu, mana yang harus butuh A, mana yang harus butuh B. Jadi perusahaan juga mendukung kayak gitu. Nah, dengan cara ini PT Denso Manufacturing Indonesia dapat memastikan penempatan sumber daya manusia yang tepat sehingga produktivitas dan efisiensi perusahaan meningkat kayak gitu. Selanjutnya, kita akan bahas budaya organisasi dan hubungan dengan penilaian kinerja. Budaya organisasi PT Denso Manufacturing Indonesia menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Budaya perusahaan menekankan integritas, tanggung jawab, kerjasama tim, inovasi berkelanjutan, keselamatan, dan orientasi pelanggan. Penilaian kinerja yang adil dan transparan memperkuat budaya ini. Karena karyawan terdorong untuk bekerja sesuai dengan nilai yang dianut perusahaan gitu. Sebagai contoh, perusahaan memiliki program suggestion system di mana karyawan dapat mengajukan ide perbaikan. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu namanya kaizen, yang dimana perbaikan secara terus-menerus gitu. Nah, ide ini tidak hanya dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja, tetapi juga diimplementasikan untuk meningkatkan proses kerja. Nah, dengan cara ini penilaian kinerja tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi media untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dalam inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas strategi implementasi dan tantangan. Dalam praktiknya, PT Denso Manufacturing mengimplementasikan strategi berikut untuk memastikan penilaian kinerja efektif seperti pelatihan evaluator agar proses penilaian objektif, penggunaan teknologi untuk digitalisasi data kinerja, dialog terbuka antara supervisor dan karyawan, pemberian reward, lalu reward and recognition, serta program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam penilaian kinerja adalah menjaga objektivitas dan memastikan karyawan menerima hasil evaluasi secara positif. Seperti itu. Untuk itu, perusahaan menerapkan sistem 360-degree evaluation yang seperti sudah saya jelaskan di awal, memberikan pelatihan bagi evaluator, dan memastikan mekanisme umpan balik yang jelas dan transparan. Seperti itu. Nah, untuk contoh kasus implementasi, salah satu contoh nyata keberhasilan sistem ini terlihat pada lini produksi, di mana penerapan penilaian kinerja berbasis KPI berhasil menurunkan tingkat cacat produksi dari 3% menjadi 1,5% dalam 1 tahun. Selain itu, survei internal menunjukkan bahwa 90% karyawan merasa penilaian kinerja dilakukan secara adil dan memotivasi, yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Program ini juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis seperti penempatan karyawan yang tepat pada proyek-proyek kritis, serta identifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik sehingga pengembangan kompetensi karyawan berjalan lebih efektif. Oke, lagi-lagi untuk pentingnya penilaian kinerja itu proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengembangkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Di PT Denso, setiap individu memiliki target yang spesifik sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya, seperti itu. Misalnya nih, seorang operator mesin di lini produksi hanya dievaluasi dari jumlah unit yang dihasilkan. Tidak hanya dievaluasi dari jumlah unit yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas produk, kepatuhan terhadap SOP, disiplin waktu, dan kepatuhan keselamatan kerja. Nah, hal ini memastikan penilaian tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif dan berorientasi pada perilaku profesional. Nah, tujuannya apa sih penilaian kinerja ini? Yakni mengetahui efektivitas kerja karyawan,
memberikan umpan balik untuk pengembangan kompetensi, mendorong produktivitas dan kualitas kerja, menjadi dasar promosi, rotasi jabatan dan reward, dan memperkuat budaya perusahaan melalui perilaku yang sesuai dengan nilai gitu. Nah, melalui pendekatan ini, PT Denso Manufacturing Indonesia memastikan setiap karyawan memahami posisi mereka dalam visi jangka panjang perusahaan. Tadi kita belum bahas proses penilaian kinerja di PT Denso itu dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan objektif. Tadi saya hanya menyebutkan itu. Nah, yang pertama itu adalah penetapan target kinerja. Ya, setiap karyawan memiliki target yang jelas. Misalnya, operator mesin memproduksi 500 unit per minggu dengan tingkat cacat maksimal 2%. Sementara supervisor memiliki target tim, mengurangi cacat, meningkatkan efisiensi, dan menginisiasi perbaikan proses, seperti itu. Yang kedua, pengumpulan data kinerja. Data dikumpulkan melalui laporan produksi, inspeksi kualitas, observasi langsung supervisor, feedback rekan kerja, dan evaluasi kepatuhan keselamatan. Dengan data lengkap, evaluasi menjadi adil dan objektif, seperti itu. Yang ketiga, yaitu analisis kinerja. Supervisor dan manajemen melakukan analisis mendalam, melihat pola, kekuatan, kelemahan, inisiatif, dan kontribusi terhadap budaya perusahaan. Contohnya, seorang karyawan yang ide-idenya meningkatkan efisiensi produksi tetap diapresiasi meski outputnya sedikit lebih rendah, seperti itu. Yang keempat, umpan balik karyawan. Evaluasi dilakukan melalui sesi 1-1 dengan supervisor, yakni karyawan diberikan kesempatan berdiskusi langsung kepada supervisor tentang hasil, kendala, dan langkah perbaikan. Misalnya, seorang operator yang produktif tetapi kurang koordinasi tim diarahkan mengikuti mentoring and teamwork training, kayak gitu. Jadi kalau kita ada keluhan, sebisa mungkin kita bisa laporkan keluhan kita kepada atasan. Jadi perusahaan pun punya umpan balik dari karyawan gitu. Jadi perusahaan juga tahu apa yang dibutuhkan oleh karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa mengikuti budaya yang ada di perusahaan, kayak gitu. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi dan karir. Hasil evaluasi menjadi dasar program pengembangan seperti leadership, development, technical skill training, dan penempatan proyek-proyek strategis. Nah, saya akan memberikan contoh penilaian kinerja ya, perjalanan seorang karyawan gitu. Semisal, kita panggillah Budi, yang awalnya seorang operator lini produksi. Awal karirnya sih memang pelatihan teknis dasar, pengenalan SOP, target harian gitu. Nah, proses penilaiannya ini, Budi menerima umpan balik bulanan, belajar dari mentor, mengikuti program team building. Lalu untuk pengembangan karirnya, setelah 2 tahun, Budi dipromosikan menjadi team leader. Menjadi team leader lini produksi, berperan dalam proyek perbaikan proses. Jadi, pentingnya penilaian kinerja untuk perusahaan itu, selain perusahaan tahu apakah dia bagus atau tidak, itu juga salah satunya adalah untuk rotasi jabatan. Jadi nggak mungkin selamanya kita sebagai karyawan stuck di situ-situ aja. Pasti kita juga mau jabatan kita naik gitu, rotasi jabatan kayak gitu pasti. Nah, dampaknya kinerja Budi itu jadi meningkat karena timnya lebih produktif dan kontribusinya berdampak pada efisiensi lini produksi, kayak gitu. Kenapa kinerja Budi meningkat? Karena yang tadi saya bilang tadi, awalnya Budi jadi hanya jadi operator lini produksi. Tapi setelah 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi tim leader lini produksi. Karena apa? Karena dia sudah menerima umpan balik dari perusahaan dan mengikuti program-program training yang
diberikan oleh perusahaan, seperti itu sih. Jadi menurut saya penilaian kinerja itu penting banget gitu. Dan untuk kesimpulannya secara keseluruhan sih, penilaian kinerja yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkesinambungan di PT Denso Manufacturing Indonesia terbukti meningkatkan produktivitas, memperkuat budaya kerja, dan mendukung pengembangan karir karyawan. Penilaian kinerja bukan sekedar formalitas, tetapi alat strategis yang menjadi pilar keberhasilan perusahaan. Melalui penilaian ini yang adil dan transparan, PT Denso Manufacturing Indonesia memastikan bahwa setiap karyawan dapat berkembang, berkontribusi secara maksimal, dan selaras dengan visi misi perusahaan untuk menjadi pemimpin global di industri manufaktur otomotif. Baik, sekian penjelasan dan pendapat saya di pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kata. Terima kasih sebelumnya Bapak Halipi juga sudah memperkenankan saya untuk menjelaskan pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.